Fang Muling tertegun saat dia melihat dari samping. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen dapat merobek serangan transenden puncak setengah langkah yang menghalanginya dengan gerakan biasa, dan sebenarnya ada sesuatu dalam energi pedang Qin Chen. Dia merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan. Kapan kekuatan orang ini meningkat ke level ini? Fang Muling tidak tahu bahwa Qin Chen telah menahan kekuatannya. Jika bukan karena ruang yang sangat padat di alam rahasia Guiksu, serangan pedang Qin Chen yang tidak dibatasi akan cukup untuk merobek kekosongan sepenuhnya. Energi pedang Qin Chen merobek serangan bendera 5 warna lawan dan langsung tiba di depan lawan. Tidak baik. Gumam Master Transcendent setengah langkah merasa bahwa dia langsung terkurung dalam kehampaan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia merasa ngeri, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat menghancurkan serangannya dengan satu gerakan. Energi pedang pihak lain sepertinya telah mengumpulkan seluruh kekosongan di sekitarnya, membentuk garis tipis yang mengerikan dan tajam yang dapat menghancurkan segalanya. Keputusasaan membanjiri hatinya, tetapi pada saat ini, dia tidak lagi berani memikirkan hal lain. Bendera 5 warna itu secara paksa diilhami olehnya lagi dan memblokirnya di depannya. Pada saat yang sama, sebuah perisai hitam besar juga muncul. Sekarang di depannya, begitu perisai hitam muncul, aura mengerikan keluar. Bahkan jika dia putus asa, dia harus memblokir serangan Qin Chen. Pada saat yang sama, dia menaruh harapannya untuk membunuh Qin Chen pada 4 temannya yang lain. Pada saat ini, serangan dari 4 master setengah langkah lainnya di tahap akhir juga telah membangkitkan energi langit. Mereka juga sangat terkejut ketika melihat adegan sebelumnya. Namun, saat mereka terkejut, serangan mereka tidak berhenti, malah mereka menjadi semakin gila dan heboh. Menghidupkan kembali sumber dalam diri sendiri. Serangan yang tak terhitung jumlahnya seketika sepertinya menyelimuti gelombang ribuan kaki, menyerang Qin Chen dengan gila-gilaan. Melihat pemandangan ini, Master Transcendent puncak setengah langkah tidak bisa menahan nafas lega, karena dia tahu bahwa Qin Chen pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya ketika menghadapi serangan mengerikan dari sekitarnya, tetapi dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghentikannya. Dia meninggalkan jangkauan serangan Qin Chen, dan bahkan melancarkan serangan balik. Pada saat ini, dia yakin dalam hatinya bahwa dia pasti bukan tandingan Qin Chen. Jika mereka 1 lawan 1, dia pasti akan berada dalam bahaya, tapi sekarang menjadi 5 lawan 1. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia pasti akan mati di depan mereka. Tepat ketika pria transenden puncak setengah langkah sedang menunggu Qin Chen untuk melawan, dan dia mengambil kesempatan untuk menarik napas, dia melihat bahwa Qin Chen tidak menghentikan serangan dari sekeliling, dan membiarkan serangan ini bergerak ke arahnya, dan energi pedang yang dia tunjukkan menebas di depannya tanpa ragu-ragu. Energi pedang Qin Chen membelah bendera 5 warna dan kemudian mengenai perisai hitam yang telah dikorbankan oleh pria transenden puncak setengah langkah, membuat suara keras yang mengguncang bumi dalam sekejap. Dengan keras, perisai hitam itu langsung terbelah menjadi 2 bagian oleh energi pedang Qin Chen, dan energi pedang yang hilang menebas tubuh pria itu pada saat yang bersamaan. Master Transcendent puncak setengah langkah terbang mundur dalam sekejap, memuntahkan beberapa suap darah ke udara. Ekspresinya 3 poin lebih lamban daripada ekspresi Fang Muling. Saat terbang terbalik, dia melihat pemandangan yang membuatnya sulit dipercaya. Ketika serangan keempat temannya menimpa Qin Chen, seolah-olah mereka terkena sesuatu seperti emas dan besi, seperti batu yang tenggelam ke laut, pria di depannya tidak terluka setelah diserang dengan begitu kejam. Serangan yang memenuhi langit tidak mampu menghancurkan tubuhnya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Gumam Master Transcendent puncak setengah langkah menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan keempat temannya juga menunjukkan warna yang luar biasa. Semuanya tampak ngeri, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Qin Chen, kamu. Gumam Fang Muling juga menatap pemandangan ini dengan ekspresi tercengang, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Satu-satunya yang relatif tenang adalah Dewi Linglong. Bahkan serangan Raja Pedang Emas tidak dapat menembus Qin Chen sebelumnya. Meskipun orang-orang ini semua adalah Master Transcendent setengah langkah, dibandingkan dengan Raja Pedang Emas, mereka semua jauh lebih lemah. Ketika keempat Master ini melihat bahwa Qin Chen tidak terluka di bawah serangan mereka segera mengerti bahwa Qin Chen telah menendang lempengan besi. Pada saat ini, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Saat serangan mendarat, sosok mereka buru-buru mundur,
bersiap untuk segera pergi dari sini. Setelah hanya satu pertemuan, dia mengerti bahwa gabungan mereka berlima bukanlah tandingan Qin Chen. Para master ini langsung meninggalkan pemimpin tim, berubah menjadi 4 aliran cahaya, dan akan pergi dari sini dalam sekejap mata. Bisakah kalian pergi? Ucap Qin Chen melirik ke-4 orang itu. Tanpa peringatan apapun, aliran udara spasial yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Qin Chen terkondensasi menjadi pedang kehampaan. Setiap energi pedang mengandung niat pedang spasial yang mengerikan. Ribuan energi pedang kehampaan ditembakkan dengan cepat, dan ke-4 master berada dalam jangkauan serangan. Hati-hati, teriak ke-4 master ini tidak berani gegabah. Sambil melarikan diri dengan cepat, mereka mengangkat lingkaran kekuatan suci pelindung. Berbagai kekuatan suci melonjak untuk menahan serangan energi pedang kehampaan. Tapi ada terlalu banyak energi pedang kehampaan, seperti badai, ia ditembakkan dengan seluruh kekuatannya. Efek ini seperti ribuan kekuatan transenden puncak setengah langkah menyerang dengan seluruh kekuatan mereka sekaligus, menekan 4 master tanpa ketegangan apapun, kemudian secara gila-gilaan melemahkan pertahanan mereka. Ini terlalu mengerikan, kembalilah. Ucap ke-4 orang itu terkejut. Kekuatan pelindung tubuhnya tidak dapat menahan begitu banyak energi pedang kehampaan. Ini bukan pertarungan tunggal, ini jelas pertarungan kelompok. Mereka mengalahkan 4 dari 1000 orang. Dengan kultivasi mereka, bagaimana mereka bisa menolaknya? Seperti daging busuk, orang terakhir yang terbang melewatinya dilubangi oleh energi pedang kehampaan, dan dicekik menjadi kabut berdarah. Kekosongan di mana ia berada terbagi menjadi beberapa bagian dan tidak dapat disembuhkan untuk sementara waktu. Kemudian master kedua juga jatuh, dan akhir ceritanya tidak jauh lebih baik dari master sebelumnya. 2 yang terakhir lebih cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan area ini puluhan juta mil jauhnya. Kecepatannya lumayan cepat, tapi sayangnya kamu tetap harus mati. Ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, dan semua energi pedang menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Saat berikutnya, dengan letusan, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul langsung dari kehampaan dan tenggelam ke dalam tubuh mereka. Keduanya dicekik menjadi kabut darah dan mati mengenaskan di tempat, tanpa ada tulang yang tersisa. Begitu dia mengangkat tangannya, ke-4 master transenden setengah langkah jatuh dan tubuh mereka tergeletak di tempat. Di depan semua orang, 4 harta karun luar angkasa dengan cepat dibawa ke telapak tangan Qin Chen, dan kemudian dia berbalik untuk melihat orang di depannya yang telah mencapai transenden puncak setengah langkah. Kamu, ada ekspresi ngeri di wajah pria transenden puncak setengah langkah. Pada saat ini, ketakutan yang tak ada habisnya muncul di dalam hatinya. Monster macam apa ini? Dengan satu pedang, dia membunuh 4 temannya di sini hanya dengan menggunakan energi pedang tak terlihat yang ditampilkan di sekitarnya. Kekuatan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di lautan kosmik ini? Senior, saya adalah anggota keluarga Tuoba di wilayah Bintang 13 Selatan, dan saya berada di bawah komando Dewa Yuandao. Jika Anda membunuh saya, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Selama senior berjanji untuk tidak membunuh saya berjanji tidak akan pernah membalas dendam pada Anda. Pada saat ini, master setengah langkah ini tahu dengan jelas bahwa dia tidak akan pernah menjadi lawan Qin Chen, dan dia buru-buru memohon belas kasihan dengan ngeri. Di laut kosmik ini, siapapun yang memiliki tingkat budidaya tertinggi adalah senior, jadi tidak ada pelanggaran sama sekali saat memanggil Qin Chen senior. Dewa Yuandao, ucap Qin Chen melirik Fang Muling dan berkata dengan tenang, mengapa Dewa Yuandao ingin membunuhnya? Pria transenden puncak setengah langkah buru-buru berkata, senior, Nona Fang Muling adalah putri dari Tuan Istana Anyu, Dewa Yuandao telah berlindung dengan keluarga Tuoba di wilayah Bintang 13 Selatan, dan keluarga Tuoba serta Anyu Mansion selalu menjadi musuh, jadi Dewa Yuandao memerintahkan bawahannya untuk menangkap Nona Fang Muling. Ucap pria transenden puncak setengah langkah menjelaskan. Apakah Anda wanita tertua dari Anyu Mansion? Setelah mendengar ini, sebelum Qin Chen dapat berbicara, Dewi Linglong memandang Fang Muling dengan kaget, dan kemudian berkata kepada Qin Chen dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Tuanku, Anyu Mansion adalah salah satu kekuatan teratas di wilayah Bintang 13 Selatan, dan tuannya memiliki tingkat budidaya yang sangat tinggi. Dia adalah tokoh besar di wilayah Bintang 13 Selatan.
Qin Chen memandang Fang Muling dengan kaget. Saya memang wanita tertua di Anyu Mansion, tapi saya tidak sengaja menyembunyikannya dari Anda sebelumnya. Ucap Fang Muling buru-buru berbicara. Qin Chen menyentuh hidungnya. Faktanya, dia telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang Fang Muling sebelumnya, tetapi dia tidak berharap latar belakangnya begitu kuat. Pada saat ini, Master Transcendent Puncak setengah langkah memandang Qin Chen dengan tidak percaya, Anda tidak tahu asal-usulnya. Dia mengira Qin Chen membantu Fang Muling karena dia tahu asal-usul Fang Muling, tapi dia tidak menyangka bukan itu masalahnya sama sekali. Tiba-tiba hatinya tergerak, dan dia melanjutkan, Senior, orang ini adalah Fang Muling, putri Tuan Istana Anyu. Sekarang Tuan Yuandao dan Master Kuat Transcendent Klan Gelap sedang berurusan dengan Raja Dangmo. Setelah mereka membunuh Raja Dangmo, Tuan Yuandao dan Master Kuat Transcendent Klan Gelap pasti akan datang. Ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda pasti akan dibunuh oleh Tuan Yuandao. Tetapi jika senior setuju untuk mempersembahkan gadis ini kepada Tuan Yuandao dan keluarga Tuoba pasti akan memberi penghargaan kepada Anda, dan bahkan memperkenalkan Anda kepada keluarga Tuoba, dan gadis ini juga memiliki buah pola ilahi kehampaan di dalam tubuhnya. Saya juga akan berjanji kepada Anda atas nama Tuan Yuandao bahwa Anda pasti akan mendapat bagiannya. Ucap pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Rupanya melihat Qin Chen bahkan tidak mengetahui identitas Fang Muling, dia langsung ingin memberikan tekanan pada Qin Chen dari dua aspek. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, ekspresi Fang Muling tiba-tiba berubah dan dia buru-buru menatap Qin Chen. Dia dan Qin Chen sudah lama tidak saling kenal. Jika Qin Chen setuju dengan pihak lain, dia akan berada dalam masalah besar. Hati Fang Muling langsung menjadi sangat gelisah. Qin Chen mengabaikan kata-kata orang ini, dan hanya mengerutkan kening dan berkata, kenapa Dewa Yuandao bersatu dengan pria kuat transenden klan kegelapan? Pria itu menjawab, untuk beberapa alasan, saya tidak tahu mengapa wanita ini harus mencari masalah dengan pria kuat klan gelap. Dia mengatakan bahwa pria kuat klan gelap membunuh pengikutnya. Jika bukan karena perilaku bodoh wanita ini, mungkin pria kuat klan gelap itu tidak akan bergabung dengan Dewa Yuandao. Senior, sekarang di alam rahasia Guiksu ini, wanita ini pasti akan mati. Senior, kenapa tidak bekerja sama dengan keluarga Tuoba saya? Dengan kekuatan senior, keluarga Tuoba pasti akan membina senior dan bahkan memberikan harapan senior untuk menerobos ke ranah transenden. Qin Chen menoleh untuk melihat Fang Muling. Di bawah tatapan terkejut dari Master Transcendent Puncak setengah langkah, Fang Muling berkata, saya pikir Anda dibunuh oleh pria kuta Transcendent Klan Gelap di ngarai luar angkasa, jadi saya ingin Mo Lao membunuhnya. Bagaimanapun, Anda dan saya dianggap kenalan. Saya tidak bisa melihat Anda mati sia-sia. Siapa tahu, Anda tidak mati. Ucap Fang Muling wajahnya memerah. Qin Chen tersenyum. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang menembus kehampaan, dan muncul di mata Master Transcendent Puncak Super setengah langkah dalam sekejap. Di bawah tatapan herannya, tiba-tiba menembus tenggorokannya. Kamu, ada ketidakpercayaan di matanya, dan dia tidak mengerti mengapa Qin Chen melakukan sesuatu padanya. Sekarang Dewa Yuandao telah bergabung dengan Master Kuat Transcendent Klan Gelap. Tidakkah orang ini tahu bahwa menyelamatkan Fan Muling sama saja dengan mencari kematian? Namun, pada saat ini, dia tidak tahu alasannya. Energi pedang yang mengerikan mengalir langsung ke tubuhnya, mencoba menghancurkan tubuhnya. Matanya langsung dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan yang tak ada habisnya. Kita akan bersama. Raungan pelan terdengar, dan hampir seketika, tubuh Master Transcendent Puncak setengah langkah membengkak, dan cahaya hitam yang bersinar menyinari kulitnya dengan jelas, dan di bagian aslinya, ada sekelompok cahaya hitam yang terus berputar dan mengembang, dan retakan juga muncul di alisnya, dan keinginan aslinya tersebar. Di ambang kematian, Master Transcendent Puncak setengah langkah mengaktifkan metode rahasia, dan dia ingin menghancurkan tubuh dan lautan jiwanya sendiri. Orang kuat yang memiliki setengah langkah menuju puncak transenden menghancurkan diri sendiri. Dan ini adalah jenis penghancuran diri ganda, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Tidak, ayo cepat pergi. Ketika Fang Muling dan Dewi Linglong melihat ini, mereka merasa ngeri dan buru-buru ingin mundur. Namun, Qin Chen tampak tenang.
Jika kamu ingin meledakkan dirimu, tanyakan padaku dulu. Ucap Qin Chen tampak serius, mengangkat tangannya dan menyerang dengan pola ilahi spasial yang kuat. Dengan satu gerakan, kehampaan itu berputar dan langsung menyelimuti Master Transcendent Puncak setengah langkah. Apa ini? Gumam Master Transcendent Puncak setengah langkah tampak ngeri. Dia merasa bahwa tubuh fisiknya seakan memasuki kehampaan lain dalam sekejap, memberinya perasaan melamun yang terpisah dari kenyataan. Kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya bertahan di sekitar tubuh fisiknya. Saat berikutnya, sebelum Master Transcendent Puncak setengah langkah ini menyadari apa yang telah terjadi, seluruh tubuh fisiknya telah terkoyak. Tidak hanya tubuh fisiknya, tetapi kekuatan spasial tak kasat mata menembus ke dalam pikirannya. Lautan jiwanya segera ditembus, dan sisa kesadaran Master Transcendent Puncak setengah langkah juga dimusnahkan. Master Transcendent Puncak setengah langkah meledak dalam sekejap dan dicekik hingga ketiadaan oleh kekuatan ruang tanpa akhir. Dewi Linglong dan Fang Muling sama-sama melihat pemandangan ini dengan kaget. Ini adalah seorang veteran Transcendent Puncak setengah langkah. Bahkan di Anyu Mansion dan Sekte Ilahi Linglong, master seperti itu dengan mudah tidak terlihat. Tapi sekarang, master seperti itu dibunuh oleh Qin Chen dengan satu gerakan, dan dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak terkejut? Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan transenden setengah langkah yang mengerikan dari orang-orang ini melonjak, dan langsung jatuh ke telapak tangan Qin Chen. Segera, aturan dan aura berbagai lautan kosmik melonjak terus-menerus, memancarkan aura yang mengerikan. Apakah ini aturan berbeda di lautan kosmik ini? Gumam Qin Chen, matanya berkedip. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, setengah langkah melampaui sumber puncak ini tidak berarti apa-apa baginya. Bagaimanapun, dia masih memiliki sumber yang transenden dari kaisar leluhur iblis hitam. Namun aturan dan kekuatan laut kosmik yang terkandung dalam sumber tersebut merupakan keuntungan besar bagi Qin Chen, karena yang paling ia kekurangan saat ini adalah sumber laut kosmik. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan aura yang mengerikan, dan dia dengan hati-hati merasakan kekuatan aturan transenden setengah langkah ini, dan menanamkan kekuatan aturan ini dalam pikirannya. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Qin Chen, dan gumpalan aturan laut kosmik melonjak ke seluruh tubuhnya. Seluruh sosoknya sepertinya telah dibaptis. Luar biasa. Gumam Qin Chen membuka matanya dan dipenuhi dengan emosi. Meskipun kekuatan aturan orang-orang ini tidak kuat, mereka semua mengandung sumber kebenaran paling umum di laut kosmik. Bagi Qin Chen, orang dari alam semesta asli, tidak diragukan lagi mereka adalah pelengkap yang hebat. Melihat Qin Chen telah memahami aturan dan jalan orang-orang ini, Dewi Linglong tergerak. Tuan, saya pikir Anda tampaknya tertarik dengan berbagai jalan asal di alam semesta. Ada alam rahasia di Sekte Ilahi Linglong yang berisi jalan dan aturan khusus. Rumor mengatakan itu berisi aura paling primitif dan istimewa dari laut kosmik ini. Jika Anda tertarik, Tuan, Anda dapat datang ke Sekte Ilahi Linglong kami di masa mendatang. Saya pasti akan melaporkannya kepada guru dan membiarkan Anda memasuki alam rahasia Sekte Linglong Shenzong kami untuk mengamatinya. Kata Dewi Linglong dengan suara yang dalam. Oh, nafas laut kosmik yang paling primitif dan istimewa. Ucap Qin Chen dengan ringan. Ya, alam rahasia ini juga merupakan tempat di mana Sekte Ilahi Linglong kami memiliki kepercayaan diri untuk berdiri dengan bangga di lautan kosmik. Ucap Dewi Linglong buru-buru tersenyum. Jika dulu dia hanya dipaksa oleh Qin Chen dan tidak punya pilihan selain mengikuti Qin Chen, maka setelah mengalami adegan sebelumnya, dia benar-benar terkesan dengan Qin Chen. Belum lagi bakat luar biasa Qin Chen, dengan mudah membunuh begitu banyak master yang setengah langkah di atas puncak, yang hanya menjadi legenda di lautan kosmik ini. Yang lebih penting adalah sikap Qin Chen terhadap Fang Muling. Sebagai seorang wanita, dia sangat merasa bahwa Qin Chen dan Fang Muling tidak terlalu akrab satu sama lain, tetapi dia sama sekali tidak tergoda oleh ajakan keluarga Tuoba. Meskipun Fang Muling adalah wanita tertua dari Anyu Mansion, melihat penampilan malu Fang Muling, Dewi Linglong tahu bahwa Anyu Mansion jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di alam rahasia Guiksu, tetapi Qin Chen tidak menunjukkan tanda-tanda tergoda tidak sama sekali. Dia tidak takut menyinggung keluarga Tuoba, yang membuat Dewi Linglong mengagumi karakter Qin Chen. Haha, mudah untuk mengatakannya. Jika saya memiliki kesempatan,
saya pasti akan pergi ke Linglong Shenzong Anda. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Bukan hanya untuk aura khusus tahu itu, tapi juga untuk mengetahui apakah takdir Linglong Shenzong benar-benar ada hubungannya dengan pemimpin sekte Tianji di alam semesta aslinya. Keduanya mengobrol beberapa kata, lalu memandang Fang Muling. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, Fang Muling sudah mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada Qin Chen. "Ini untuk Anda," ucap Fang Muling dengan sungguh-sungguh. "Apa ini?" ucap Qin Chen dengan penasaran mengambil kotak giok itu dan membukanya dengan lembut. Nafas luar angkasa yang mengerikan melonjak dalam sekejap. Nafas luar angkasa ini mengandung kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Di dalam kotak giok, ada 2 buah dao yang sangat berubah-ubah. Buah dao ini benar-benar hampa, seperti 2 batu kecubung, yang terus-menerus memancarkan gumpalan kekuatan luar angkasa. Ketika kedua buah ini muncul, kekosongan di tubuh Qin Chen segera terangsang, dan dia memiliki keinginan yang sangat lapar untuk melahap buah tersebut. Buah dao yang sangat kuat. Apakah ini buah pola ilahi kehampaan? Ucap Qin Chen memandang Fang Muling dengan heran. Ya, itu adalah buah pola ilahi kehampaan. Orang tua itu mengambil total 3 buah pola ilahi kehampaan, dan semuanya ada pada saya. 1 sudah cukup bagi saya, dan saya akan memberikan 2 sisanya. Kata Fang Muling dengan ringan. Dewi Linglong memandang Fang Muling dengan heran dengan mata berapi-api. Ini adalah buah pola ilahi kehampaan. Bahkan Master Transcendent pun iri dengan harta itu. Dia benar-benar memberikan 2 di antaranya. Bukankah ini terlalu murah hati? Hati Dewi Linglong dipenuhi dengan kegembiraan. Alangkah baiknya jika dia memiliki buah seperti itu. Memiliki buah pola ilahi kehampaan pasti akan meningkatkan peluangnya untuk menembus Transcendent setidaknya beberapa persen. Tapi dia tahu betul bahwa harta yang begitu berharga tidak akan menjadi miliknya. Melihat buah pola ilahi kehampaan di tangannya, Qin Chen cukup bersemangat. Ketika kedua buah pola ilahi kehampaan ini muncul di hadapannya, kekuatan ruang di tubuhnya segera melonjak dengan gila-gilaan, dan Qin Chen tiba-tiba mengerti, 2 buah pola ilahi kehampaan ini pasti dapat meningkatkan Void Avenue Anda lebih jauh lagi. Sebelumnya di ngarai luar angkasa, tubuh dewa luar angkasa dan dao luar angkasa miliknya telah dibudidayakan hingga tingkat yang sangat mengerikan. Jika dia dapat menyerap buah pola ilahi kehampaan ini, sejauh mana dao luar angkasa miliknya akan ditingkatkan? Qin Chen tidak bisa membayangkannya. Jadi dia menyingkirkan buah pola ilahi kehampaan tanpa ragu-ragu. Buah pola ilahi kehampaan ini sangat penting bagiku, jadi aku akan menerimanya. Selain itu, di manakah tempat di mana kamu bilang iblis tua dan dewa Yuan Dao bertarung? Ayo pergi ke sana sekarang, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Kamu ingin pergi ke tempat mereka bertarung? Tidak. Mendengar ini, Fang Muling langsung mengubah warnanya dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Sekarang Dewa Yuan Dao dan pria kuat Transcendent Klan Gelap telah bergabung. Iblis tua itu akhirnya mengizinkanku melarikan diri. Jika kita sekarang kembali, tidak hanya tidak dapat membantu Mo Lao, tetapi juga akan membuatnya dalam bahaya. Iblis tua itu juga merupakan master terkenal di lautan iblis saat itu. Jika aku tidak ada di sini, bahkan jika dia dikalahkan, dia seharusnya memiliki peluang bagus untuk melarikan diri. Kata Fang Muling buru-buru berbicara. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Ucap Qin Chen tertawa. Dia berpikir bahwa selain pergi ke sana untuk memeriksa situasinya, itu juga karena buah pola ilahi kehampaan begitu ajaib sehingga dia tentu tidak ingin melewatkannya. Terlebih lagi, harus ada pertarungan antara dia dan pria kuat Transcendent Klan Gelap. Sekarang, dengan tubuh fisiknya yang menerobos, dia tidak sabar untuk bertarung melawan pihak lain. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan ini, jika tidak, dia akan menantang Master Transcendent dengan setengah langkah Transcendent, dan Fang Muling serta Dewi Linglong akan mendengarnya dan mengira dia sedang mencari kematian. Ini, ucap Fang Muling ragu-ragu. Tuan, jika itu adalah lokasi pohon buah pola ilahi kehampaan, saya mengetahuinya dan saya dapat mengantar Anda ke sana. Ucap Dewi Linglong tersenyum saat ini. Lupakan, biarkan aku yang memimpin jalan. Melihat ini, Fang Muling mengertakkan gigi, segera berhenti ragu-ragu, dan langsung terbang untuk memimpin jalan.